Kita akan melanjutkan dengan video bagian ketiga, yaitu akan membicarakan tentang otot-otot yang ada di daerah leher. Batas-batas dari leher adalah dasar kranium bagian superior dan klavikula di bagian inferior. Kemudian struktur penting yang ada di daerah leher antara lain laring, glandula tiroid, dan paratiroid, trachea, oesophagus, dan vertebra. Pembuluh darah yang ada di daerah leher adalah arteria carotid dan vena jugularis. Sarafnya adalah plexus brachialis, dan tulang pembentuk dari leher adalah vertebra cervicalis, osioid, manubrium sterni, dan clavikula. Batas-batas leher ini pada daerah superior leher, yaitu pada tepi inferior mandibula, kemudian angulus mandibula, ujung processus mastoideus, linea nuchaya superior, protuberansia occipitalis externa. Kemudian batas inferior yaitu incisura jugularis, articulatio sternoclavicular, clavikula, acromnion, dan processus spinosus atau C7. Di sini ada gambar anatomis dari otot-otot leher yang tampak dari anterior dan lateral. Dimulai dari yang paling luar, berlapis-lapis hingga ke dalam. Adik-adik bisa lihat di sini leher terdiri atas beberapa lapis otot yang saling bertumpuk dari lapisan luar ke lapisan dalam. Untuk bisa menghafalkan masing-masing muskulus ini, adik-adik bisa buka ke atlas anatomi, misalnya Subota, dan nanti pada saat praktikum kita bisa melihat secara langsung melalui kadaver yang ada di laboratorium anatomi kita. Berikut adalah otot-otot leher yang dikelompokkan menjadi yang superficial dan yang profundal. Dari luar ke dalam, yang pertama adalah platysma. Platysma ini adalah otot yang luas dan lebar serta panjang ya di bagian superficial fascia yang diinervasi oleh nervus ketujuh. Kemudian yang nomor 2 di lapisan lebih profundalnya lagi adalah musculus sternocleidomastoideus. Dari namanya maka kita tahu bahwa perlekatannya adalah pada sternum, clavikula, dan mastoideus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah musculus trapezius. Bagian otot leher yang lebih profundal lagi ada muskuli suprahyoid dan muskuli infrahyoid. Fascia adalah suatu jaringan fibrus yang membentang di bawah kulit atau sebagai pembungkus otot atau organ tubuh. Pada superficial fascia yang ada di leher disebut dengan platysma. Ini attached to mandible atau melekat pada mandibula dan bergabung atau bercampur dengan muskulus-muskulus yang ada di sekitar wajah. Kemudian fascia yang ada di permukaan yang lebih dalam ada 4, yaitu investing layer, pravertebral layer, pretracheal layer, dan carotid sheath. Jadi ini membungkus bagian organ-organ atau bangunan-bangunan yang ada di dalam leher. Misalnya pada investing layer mengelilingi struktur di dalam
leher, kemudian pravertebral layer ini mengelilingi kolumna vertebralis dan juga muskulus-muskulus yang ada di punggung, kemudian pretracheal layer ini menyelimuti bagian dalam atau viscera dari leher, kemudian carotid sheath ini mengelilingi bundle atau kelompok dari neurovaskular yang ada di dalam leher. Pada slide sebelumnya tadi, untuk muskulus-muskulus yang lebih profundal dari leher ada dua muskulus yang merupakan kumpulan dari muskulus-muskulus yang ada sekitarnya, yaitu muskulus yang dibedakan menjadi muskulus suprahyoid dan muskulus infrahyoid. Yang muskulus suprahyoid terdiri dari muskulus digastricus, stylohyoid, mylohyoid, dan geniohyoid. Kemudian yang muskulus infrahyoid terdiri atas sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid, dan omohyoid. Otot-otot bagian profunda terdiri atas otot-otot scaleni dan otot-otot prevertebralis. Otot scaleni dibedakan atas scalenus anterior, scalenus medius, dan scalenus posterior. Sedang otot-otot prevertebralis terdiri atas musculus longus capitis dan longus colli. Regio colli ini dibagi menjadi dua regio utama, yaitu sebelah anterior dan posterior. Regio anterior dan posterior dari regio colli ini dipisahkan oleh musculus sternocleidomastoideus. Masing-masing regio ini dibagi lagi menjadi beberapa regio yang lebih kecil. Dan pembagian ini akan berbentuk seperti segitiga secara garis khayal atau trigonum, sehingga nanti penyebutannya disebut dengan trigonum colli anterior maupun posterior. Yang pertama adalah trigonum colli anterior. Trigonum colli anterior ini dibentuk oleh musculus omohyoid venter superior dan musculus digastricus, baik yang superior maupun yang anterior. Sehingga membagi trigonum colli anterior menjadi 4 trigonum. Yang pertama adalah trigonum submentalis atau suprahyoid, trigonum submandibularis atau submaxillaris atau subdigastricus, trigonum caroticum superior, yaitu tempat di mana kita bisa meraba arteria carotis, dan trigonum musculare atau caroticum inferior. Ini tampak pada gambar sebelah kanan. Di situ sudah saya beri urutan 1, 2, 3, dan 4. Jadi trigonum colli anterior ini membentuk trigonum-trigonum kecil yang tersebar di 4 posisi tersebut. Nah, bentuknya secara umum adalah bentuk segitiga terbalik dengan apek pada incisura jugularis manubrium sterni yang bawah, kemudian basisnya itu yang basis yang lebih lebarnya pada basis mandibula dan garis antara anterior angulus mandibula sampai dengan processus mastoideus. Kemudian batas anterior adalah daerah atau garis midline dari ujung dagu sampai dengan manubrium sterni. Sedang pada daerah posterior, batas posteriornya adalah margo anterior musculus sternocleidomastoideus. 4 trigonum dari trigonum colli anterior kita lihat kembali di sini. Yang pertama adalah trigonum submentalis atau suprahyoid, ventrocranial
batas ventrokranialnya adalah mentum, kemudian sebelah lateralnya ada venter anterior musculus digastricus kanan dan kiri, dan sebelah caudalnya ada os hyoideum. Kemudian yang kedua adalah trigonum submandibularis atau submaxillaris atau subdigastricus. Batas lateralnya adalah basis mandibula. Kemudian batas medialnya adalah venter anterior musculus digastricus. Batas dorsalnya adalah venter posterior musculus digastricus. Kemudian yang ketiga adalah trigonum caroticum superior, tempat meraba arteria carotis. Batas dorsalnya adalah musculus sternomastoideus. Kemudian batas ventrokranialnya adalah venter posterior musculus digastricus. Batas ventrocaudalnya adalah venter superior musculus omohyoideus. Yang keempat, trigonum musculare atau trigonum caroticum inferior. Trigonum ini mempunyai batas-batas ventral, yaitu linea mediana. Batas kraniodorsal adalah venter superior musculus omohyoideus, dan batas caudodorsal adalah musculus sternomastoideus. Selanjutnya adalah trigonum coli posterior, yang oleh venter inferior musculus omohyoideus dibagi menjadi dua kompartemen, yaitu trigonum occipitalis dan trigonum subclavian. Ya, kemudian batas-batas dari trigonum coli posterior ini adalah batas anterior adalah sisi posterior dari musculus sternocleidomastoideus, batas posterior adalah sisi anterior dari musculus trapezius, batas basisnya dari trigonum coli posterior ini adalah pertengahan dari sepertiga clavikula ke arah belakang, sedang apeknya adalah sisi posterior os occipitalis sampai dengan processus mastoideus. Trigonum coli posterior terbagi atas dua, trigonum occipitalis dan trigonum subclavian. Trigonum occipitalis ini sebelah ventralnya, batas ventralnya adalah musculus sternomastoideus, kemudian sebelah dorsalnya berbatasan dengan musculus trapezius, sebelah caudalnya berbatasan dengan venter inferior musculus omohyoideus. Kemudian trigonum subclavian, sebelah ventralnya berbatasan dengan musculus sternomastoideus, sebelah kranialnya berbatasan dengan venter inferior musculus omohyoideus, dan sebelah caudalnya berbatasan dengan claviculum. Referensi yang bisa dibaca untuk menambahi pengetahuan otot-otot kepala dan leher yang bisa dilihat di perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Demikian kuliah saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.